Assalamualaikum. Pada video kali ini, kami akan membahas kegiatan praktikum yang kedua tentang simbiosis. Simbiosis adalah bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya dalam suatu habitat tertentu. Ada 3 jenis simbiosis yang terjadi di alam. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu beruntung dan yang lain dirugikan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup di mana salah satu mendapat untung sedangkan yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, adalah bila dua spesies makhluk hidup bersama masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang dengan baik. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yang pertama yaitu adalah hubungan antara ulat dengan pohon jambu. Nah, bisa kita lihat bahwa pohon jambu ini menjadi rusak diakibatkan karena dimakan oleh ulat, dan pohon jambu mendapatkan kerugian, sementara ulat mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari pohon jambu tersebut. Hubungan simbiosis parasitisme yang kedua yaitu hubungan antara sapi dengan kutu, di mana pada hubungan ini, sapi adalah yang dirugikan karena badannya merasa gatal dan darahnya berkurang akibat dihisap oleh kutu. Dan kutu mendapatkan keuntungan karena mendapat makanan dengan menghisap darah sapi. Hubungan parasitisme yang ketiga yaitu antara pohon bayam dengan belalang, di mana pihak yang dirugikan dalam hubungan ini adalah pohon bayam karena daun bayam menjadi rusak akibat dimakan oleh belalang. Sementara belalang berada di pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan memakan daun bayam tersebut. Hubungan parasitisme yang ketiga yaitu hubungan antara manusia dengan nyamuk, di mana dalam hubungan ini manusia menjadi pihak yang dirugikan karena darah manusia dihisap nyamuk dapat menyebabkan gatal, penularan penyakit malaria, demam berdarah, serta cikungunya. Sementara nyamuk adalah pihak yang diuntungkan karena memperoleh makanan dari menghisap darah manusia. Yang terakhir ada hubungan antara bekicot dengan tanaman amarilis. Pihak yang dirugikan di sini adalah tanaman amarilis karena daunnya menjadi rusak karena dimakan bekicot. Dan bekicot menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapat makanan dari tanaman amarilis. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yang pertama yaitu hubungan antara pohon kare dan burung yang membuat sarang. Dalam hal ini, pihak yang diuntungkan adalah burung karena mendapat tempat tinggal di pohon kare. Sementara, jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan dan juga tidak rugi adalah pohon kare. Hubungan yang kedua adalah pohon sawit dengan tumbuhan paku. Di sini pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan paku karena mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk proses fotosintesis serta mendapatkan nutrisi dari pohon sawit. Sementara pohon sawit juga tidak dirugikan. Hubungan yang ketiga yaitu hubungan antara pohon belimbing wulu dan juga anggrek hutan. Dalam simbiosis ini, pihak yang diuntungkan adalah anggrek hutan karena mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk proses fotosintesis. Sementara pohon belimbing wulu juga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Hubungan simbiosis komensalisme yang keempat yaitu hubungan antara pohon kelapa dengan tumbuhan Monstera adansoni. Dalam simbiosis ini, pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan Monstera adansoni karena tumbuhan tersebut mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk proses fotosintesis dan juga mendapatkan nutrisi dari pohon kelapa. Sementara pohon kelapa tidak mendapatkan untung dan tidak mendapatkan rugi.
Hubungan simbiosis komensalisme yang terakhir ada hubungan antara pohon sawo dan tumbuhan daun sisik naga. Dalam simbiosis ini, pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan daun sisik naga karena mendapat cahaya matahari yang cukup dan nutrisi dari pohon sawo. Sementara pohon sawo menjadi pihak yang tidak dirugikan dan diuntungkan. Simbiosis mutualisme. Hubungan simbiosis mutualisme yang pertama adalah hubungan antara kupu-kupu dan tanaman bougainville. Di sini kedua pihak saling diuntungkan, di mana kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga bougainville, sementara tanaman bougainville juga mendapat keuntungan karena terbantunya proses penyerbukan. Simbiosis mutualisme yang kedua yaitu hubungan antara semut dan kutu daun, di mana semut mendapatkan keuntungan karena mendapat makanan embun madu, yaitu zat manis yang dikeluarkan oleh kutu daun. Sementara kutu daun juga mendapatkan keuntungan karena mendapat perlindungan dari semut dari berbagai parasit dan serangan predator. Yang ketiga, ada hubungan antara burung jalak dan kerbau, di mana burung jalak mendapatkan keuntungan karena ia mendapat makanan dari kerbau berupa kutu yang hinggap di badan kerbau. Sementara kerbau juga mendapatkan keuntungan karena kutu di kulitnya menjadi berkurang. 4. Ada hubungan antara lalat bunga dan pohon mangga. Di sini lalat bunga mendapatkan keuntungan karena mendapat nektar dari bunga mangga. Sementara pohon mangga juga diuntungkan karena proses penyerbukannya terbantu. Dan yang kelima, ada hubungan antara cacing tanah dan tanaman sawi. Dalam simbiosis ini, cacing tanah mendapatkan keuntungan karena mendapat makanan dari sawi. Sementara sawi juga diuntungkan karena tanamannya menjadi subur dikarenakan ada cacing.